Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menyempurnakan kenikmatannya kepada kita semua, yang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnalah segala kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hari ini, di detik-detik ini, di menit ini, dan di jam yang akan kita habiskan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semuanya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kepada kita semua, yang dengannya kita bisa mempelajari risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk dipelajari, untuk ditadabburi, dan untuk diamalkan. Karena memang inti dari mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan mengamalkannya. Tapi hari ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya membaca Al-Quran itu bagian dari pengamalan hari ini, bukan mengamalkan isi Al-Quran. Apa kata beliau? Innama unzilal Quran liyu'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nas qira'atahu amalan. Dan manusia hari ini menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Maka rumaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada kita semua hari ini, yang kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan nikmat. Ini merupakan nikmat, sehingga hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul pilihan, yang dengannya ditutupnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin akan keotentikannya, yang tidak akan bisa dirubah sampai akhir zaman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Kitab-kitab yang lain tidak ada jaminan dari Allah. Taurat, Injil, Zabur, ini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan keasliannya, sehingga siapapun yang datang untuk mengkoreksi, mengurang-urangi, menambah-nambahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang-orang yang senantiasa melihat kebenaran akan Al-Quran itu.
Maka dari dulu sampai sekarang jamaah ini dimuliakan oleh Allah, tidak akan ada perubahan, dan sampai nanti di akhir zaman tidak ada perubahan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam juga semoga Allah curahkan kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, tidak asing lagi kalau seandainya ada halaqah-halaqah yang di sana mempelajari tahsin. Ini tidak salah. Bahkan terkadang sampai yang dipelajari sanadnya, harus belajar sampai sanad, sampai kepada Nabi SAW. Dan ini sesuatu yang bagus. Tapi apakah hanya sebatas di situ saja, sehingga dia memperdalam perkara-perkara tersebut dari makhrajnya, dari tajwidnya, dari sanadnya, namun mengabaikan makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu, sehingga lebih fokus pada apa? Bacaan. Tidak salah, karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa likulli harfin bi asyri amthaliha. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf dikalikan setiap hurufnya 10 kebaikan. Sehingga ada orang yang target setiap harinya, satu hari harus menyelesaikan bacaan 1 juz. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang satu harinya Masya Allah setengah Al-Quran. Berapa juz itu? 15. Ada yang kurang dari itu, ada yang 1 juz. Nah ini kebaikan, karena setiap hurufnya itu diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita jangan sampai hanya membatasi Al-Quran untuk dibaca. Inilah yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, hari ini hanya dibaca, tidak ditadaburi, bahkan diamalkan. Oleh karenanya harus ada waktu-waktu kita untuk mempelajari dan mentadaburinya. Karena satu ayat yang ditadaburi, dipelajari, difahami dan diamalkan ini lebih baik daripada seekor onta. 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor onta, dan seterusnya. Dengan kata lain, waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka kita manfaatkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai salah seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, wa nadimtu ala tadhi'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an, dan aku menyesal karena menghabiskan kebanyakan waktuku pada hal-hal selain memahami makna-makna tafsir Al-Quran. Padahal beliau habiskan waktunya untuk nulis, dan waktunya itu nggak ada yang sia-sia. Dan di penghujung kehidupannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika beliau dipenjara di Damaskus karena fitnah penguasa pada saat itu, apa yang dilakukan? Ketika beliau masih ada pena, masih ada kertas, masih ada tinta, beliau nulis di penjara. Tapi fasilitas ini semuanya diambil. Akhirnya beliau menggunakan arang. Ketika semuanya habis diambil, tinggallah beliau memahami dan membaca Al-Quran. Apa yang terjadi selama di penjara? Beliau mengkhatamkan Al-Quran 80 kali khatam. 80 kali khatam. Ketika semua fasilitas untuk menulis itu semuanya diambil, sampai pada akhirnya beliau meninggal di penjara. Beliau meninggal di penjara. Dan seluruh orang-orang yang ada di Damaskus keluar semuanya untuk apa? Untuk melihat fardu kifayahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dia mengatakan bahwasanya beliau menyesal karena waktunya tidak dimanfaatkan untuk mentadaburi tafsir Al-Quran, padahal semua waktunya untuk itu. Semua waktunya untuk itu. Lalu bagaimana dengan kita? Alhamdulillah, ini kesempatan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini, di waktu ini, di waktu-waktu yang mungkin ini waktunya untuk istirahat. Tapi Masya Allah, ibu-ibu hadir datang mau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan tidaklah ini tanda-tanda kebaikan. Dan kita juga mengucapkan jazakumullah khairan ya kepada tuan rumah, ya Pak Al yang sudah menyiapkan ruangan ini ya bagi kita untuk mempelajarinya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarga, dan begitu juga kita yang menghabiskan waktu kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang tafsir Al-Quran, dan saya pengen mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwasanya tafsir Al-Quran, menafsirkan Al-Quran atau usul tafsir, prinsip di dalam menafsirkan Al-Quran yang sering kita ingat ini ada 4. Ada 4. Yang pertama, tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Karena sejatinya Al-Quran itu menjelaskan Al-Quran juga, dan tidak ada kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang ada melengkapi, ayat yang satu melengkapi ayat yang lain. Maka kita dapatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat itu yang satu dengan yang lainnya lafaz-lafaznya sama atau hampir sama. Yang sama banyak, dan yang hampir sama juga banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini mudah untuk difahami. Kalau tidak ada penjelasannya, Allah akan datangkan pada ayat yang lain. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, tafsirul Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, dengan sunnah, ya dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, innama utitul Quran wa mithlahu ma'ahum, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Dan yang semisal dengan Al-Quran itu apa? Hadis. Jadi Nabi kita SAW tidak berbicara tentang hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan teman kalian Muhammad itu tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi kalau tidak didapatkan di dalam Al-Quran penjelasan tentang Al-Quran, maka didapatkan di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga satu kelompok yang menyimpang, yang mereka hanya berpadoman pada Quran saja, itu dusta. Mustahil bisa mereka memahami agama ini dengan baik kalau hanya dengan Al-Quran saja. Kita katakan kalaulah mereka hanya mengambil Al-Quran lalu meninggalkan hadis Nabi SAW, maka gimana cara mereka sholat? Dari mana mereka dapatkan sholat? Ibu-ibu yang sering khatam Quran, ada nggak di dalam Al-Quran surat apa, juz berapa, ayat keberapa, cara mengangkat tangan ketika mau sedekap, atau pada saat sedekap, atau pada saat ruku, ada nggak? Atau ketika sujud, ada enggak? Yang ada itu perintah apa? Ruku dan sujud. Lalu bagaimana rukunya? Bagaimana sujudnya? Ada enggak diterangkan? Enggak ada. Di mana kita dapatkan? Di dalam hadis. Tinggal orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW lalu hanya mengambil Al-Quran itu dusta. Kenapa? Karena tidak akan pernah sampai mereka beragama dengan sempurna. Bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran? Memahami Al-Quran itu dengan pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Makanya muncul sebagian kelompok, mohon maaf, mungkin kita pernah ikut dalam kelompok seperti itu, sampai pada akhirnya Allah memberikan kita hidayah. Iya, dalam halaqah misalnya, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, buka Al-Quran surat ini, baca satu-satu,
baca terjemahannya. Lalu sang guru mengatakan, menurut anti itu apa maksudnya? Kalau menurut anti gimana? Ya, kalau menurut anti gimana? Oh, berarti penjelasan ayat ini kesimpulannya seperti ini. Ini menyesatkan jemaah ini, muliakan anak Allah. Apa yang menjadikan orang-orang Khawarij itu tersesat? Karena mereka dangkal pemahamannya. Hanya sebatas melihat zahir ayat lalu dihukumi salah satu ayat yang memang ini menjadi laris manis, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sehingga kalau pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah, undang-undang Pancasila dan seterusnya, kafir. Yang mendukung pemerintah juga kafir. Sampai PNS, ASN, sampai ke sana jemaah ini, muliakan oleh Allah. Dari mana ini? Dari pemahaman yang salah. Oleh karenanya, cara memahaminya bagaimana? Kembali kepada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, tafsirul Quran biqaulis sahabah. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Maka ibu-ibu ini muliakan oleh Allah, kita dapatkan ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat. Siapa yang ibu-ibu kenal? Siapa kira-kira yang ibu kenal dari ulama kalangan sahabat yang mereka ahli tafsir? Ada yang kenal? Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Ibnu Abbas. Siapa lagi? Selain Ibnu Abbas siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Selain Ibnu Mas'ud siapa lagi? Yang Ibnu lah. Ada lagi Ibnu yang lain, Bu? Ibnu Umar. Siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi dari kalangan wanita? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kita akan mendapatkan nukilan-nukilan dari mereka, penjelasan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat terbaik, murid terbaiknya Rasulullah SAW. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, tafsirul Quran biqauli tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Dan di antara para tabi'in yang menjadi ulama-ulama tafsir siapa? Siapa, Bu? Bukan Ibnu Katsir. Tapi metode Ibnu Katsir yang kita bahas di pagi hari itu metodenya mengumpulkan perkataan para tabi'in dan para sahabat. Iya. Tafsir yang beliau tulis itu mengumpulkan metode itu. Maka kita dapatkan ulama tafsir dari kalangan para tabi'in, di antaranya Hasan Al-Basri, Imam Mujahid, Atha. Nah, ini sahabat-sahabat generasi tabi'in yang kita akan dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukilkan tuh. Iya. Nah, jadi hanya 4 saja. Ya, hanya 4 saja. Oleh karenanya kembalikanlah pemahaman tafsir ini kepada mereka. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sahabat saja itu tidak semuanya faham. Ibnu Abbas yang suatu ketika beliau dibawa oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sengaja membawa Ibnu Abbas. Di mana dibawa? Di tengah-tengah sahabat senior perang Badar. Mereka katakan kepada Umar, "Ya Umar, kenapa engkau bawa ini? Kami aja punya anak-anak seusia dia, enggak kami bawa." Maka Umar hanya diam, enggak komentar. Pada kesempatan yang lain dibawa lagi Ibnu Abbas. Lalu pada saat itu Umar nanya, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mereka katakan, di antara mereka mengatakan Islam akan menang. Yang lain mengatakan orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi Mekah akan ditaklukkan. Ada yang nggak bisa jawab. Maka Umar mengatakan, bagaimana menurut engkau wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, sungguh ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dan Umar mengatakan, aku kira itulah tafsirnya. Kenapa? Kalau Islam sudah menyebar, orang-orang sudah masuk Islam, Makkah sudah ditaklukkan, selesai tugas Nabi. Ketika selesai tugas Nabi, Nabi akan meninggal dunia. Maka di antara para sahabat saja ada yang tidak mengerti. Ya, jadi tidak semua mereka itu ahli di dalam agama, tapi mereka dekat dengan agama. Kenapa? Karena mereka di lingkungan orang-orang yang beragama. Sekiranya mereka tidak paham, akan datang wahyu dari Allah. Ketika ada masalah, mereka bertanya kepada Nabi SAW. Nah, hari ini ketika kita nggak tahu pemahaman seperti itu, tanya kepada ulama-ulama tafsir yang sekarang kitab-kitab mereka sudah banyak. Tinggal kita mau tidak mempelajarinya. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, ini dasar. Ya, yang seperti ini dasar ya agar kita memahaminya dengan baik. Baik. Kemudian tafsir yang akan kita bahas di sini adalah tafsir juz amma. Ya, tafsir juz amma. Dan ini merupakan ayat-ayat langganan yang sering kita baca. Terlebih yang kul-kul. Kalau seandainya kita nggak paham apa yang kita baca, Bu, lalu gimana kita bisa memperoleh kekhusyukan dalam sholat? Satu di antara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, apa yang kita lakukan? Fahami apa yang kita baca. Dan ayat yang sering dibaca oleh imam begitu juga dengan kita, yaitu juz amma. Juz amma. Ya. Dan ini merupakan juz yang keberapa? Ke-30. Dari surat ke-78 sampai 114. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kenapa kita mengkhususkan ya pembahasan juz amma? Karena memang surat-surat yang ada di dalamnya berkaitan tentang akhirat. Dan ternyata ini merupakan fokus dakwah Nabi di Makkah. Makanya ada namanya ayat-ayat Makkiyah dan ada namanya ayat-ayat Madaniyah. Kalau boleh tahu, Bu, apa itu ayat-ayat Makkiyah? Ya? Ayat yang turun di Mekah sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah sesudah hijrah. Yang tepat adalah ayat-ayat Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah. Dan ayat-ayat Madaniyah turun setelah Nabi hijrah. Ya, karena ada ayat Madaniyah yang turun di Mekah. Di antaranya tadi, ya, An-Nasr, kemudian ayat yang surat Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ini di mana diturunkan? Ini di Makkah. Tapi terjadi kapan? Setelah hijrah. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, kemudian ayat-ayat Makkiyah ini berbicara tentang hari akhir. Ya, ayat-ayat Makkiyah berbicara tentang hari akhir, motivasi untuk beramal. Sementara ayat-ayat Madaniyah berbicara tentang hukum-hukum. Maka di sana ada hukum puasa, ada hukum zakat, ya, ada hukum jihad, ya, ada hukum-hukum yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah itu ringkas.
sementara ayat-ayat Madaniyah itu panjang. Ini dia tandanya. Ayat-ayat Makkiyah itu ringkas, sementara ayat Madaniyah itu panjang. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah, kemudian ayat-ayat Makkiyah ini berbicara tentang hari akhir, ya, motivasi. Kemudian ayat-ayat Makkiyah ini ayatnya singkat-singkat. Sementara ayat Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah kemudian berbicara tentang hukum-hukum, kemudian ayatnya panjang-panjang. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita akan mulai di juz amma surat An-Naba. Ibu-ibu silakan buka Al-Qur'annya, ya, surat An-Naba. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Nah, para rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, surat An-Naba ini adalah surat yang ke-78 yang dia memiliki 40 ayat. Ya, surat An-Naba surat yang ke-78 dan dia memiliki 40 ayat. Dan surat ini diturunkan di Makkah. Nah, tatkala Nabi SAW masih berada di Makkah. Baik, seperti biasa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita jelaskan tafsir per ayat ini, adakah di antara ibu-ibu yang mau baca? Ada yang mau baca? Silakan, Bu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Taib, yakfi, cukup, Bu. Rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan ulas satu persatu ayatnya. Yang pertama, judul besarnya adalah orang-orang musyrik mengingkari hari kebangkitan. Ya, orang-orang musyrik mengingkari hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Ayat yang pertama ini turun disebabkan karena
orang-orang musyrikin ini mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Orang-orang musyrikin ini saling bertanya satu dengan yang lain ketika muncul dakwah Nabi SAW. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka tahu bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dipungkiri. Bahkan mereka ini kalau dikatakan lebih baik daripada orang-orang ateis. Kenapa? Karena orang-orang ateis tidak mengakui akan adanya pencipta. Bumi ini, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Sementara orang-orang musyrikin tahu bahwasanya yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Allah katakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-25. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan katakan Allah. Orang-orang musyrik ngaku bahwasanya pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-63, Allah menceritakan, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi orang-orang musyrikin tahu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang lain. Bahkan di antara tanda bahwasanya orang musyrikin ini tahu pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara nama-nama mereka Abdullah. Bahkan anaknya Abdul Muthalib siapa? Anaknya Abdul Muthalib siapa? Abdullah. Orang tua siapa? Orang tua Nabi. Dipanggil Abdullah. Adapun nama Muhammad itu nama yang belum pernah ada, dan kakeknya yang memberikan. Jadi nama Abdullah itu mereka tahu. Ya, dan artinya juga tahu, hamba Allah. Mereka tahu. Dan mereka mengakui bahwasanya adanya pencipta. Dan mereka juga ketika melafazkan talbiyah, ya, mereka melafazkan talbiyah, namun mereka menjadikan talbiyah itu ada kesyirikan di dalamnya. Nah, pada saat mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, maka mereka tambah. Nabi katakan cukup sampai di situ. Tapi mereka tambah illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mamalak. Mereka tambah. Dan mereka tahu itu tambahannya. Apa kata mereka dalam tambahannya? Kecuali sekutu milikmu. Jadi mereka datangkan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala yang engkau memilikinya. Artinya Allah yang menguasai sekutu itu dan ia tidak memilikimu, dan sekutu itu tidak bisa menguasai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka tahu. Mereka tahu tentang siapa menciptakan langit dan bumi, yang memberikan mereka rezeki Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan mereka adalah Allah. Tapi mereka tidak yakin dan ragu, bahkan tidak percaya akan adanya hari berbangkit, hari kiamat. Karena Nabi SAW ketika mendakwakan mereka mengingatkan kepada mereka kepada kiamat, agar mereka tahu bahwasanya mereka akan dibangkitkan kembali. Seakan-akan Nabi kita SAW mengatakan kepada mereka, hai kalian kaum musyrikin yang terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan,
yang terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan dan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah, kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Jadi semua yang mereka lakukan dari kesyirikan mereka, kemaksiatan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nah, ucapan Nabi ini menjadi perbincangan di antara mereka. Amma yatasa'alun. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Ternyata tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW? Maka pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Besar nih beritanya, sampai menghebohkan orang-orang Mekah. Ya, yang mereka mustahil manusia itu yang sudah hancur jadi tulang belulang ini bisa dibangkitkan lagi nanti pada hari kiamat menjadi jasad yang utuh. Nggak masuk logika. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi berkisah. Nabi menyampaikan bahwasanya ada seorang yang berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau seandainya aku nanti mati, maka bakarlah jasadku, lalu taburkanlah abunya itu di atas laut, agar Allah tidak bisa membangkitkanku kembali. Kenapa dia lakukan seperti itu? Karena teringat dengan dosanya, dan dia tidak ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi dia berdosa, takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan walaupun sebutir serpihan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya. Dia melakukan itu karena kejahilan. Di samping dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kira bahwasanya Allah tidak akan bisa membangkitkannya. Makanya ketika dia dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, "Apa alasannya?" Ternyata alasannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika alasannya takut kepada Allah, dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut? Karena dosa-dosanya. Tidak ingin bertemu dengan Allah dengan banyak dosa, sehingga dia mengira dia tidak akan dibangkitkan kembali. Karena rasa takutnya kepada Allah. Inilah yang diingatkan oleh Nabi kita SAW, Anin naba'il azim, berita yang besar. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya berita yang besar itu ada 3. Naba'il azim atau disebut dengan berita yang besar itu ada 3. Dan inilah yang dihebohkan oleh orang-orang Makkah tentang berita besar itu. Apa yang pertama? Para ulama mengatakan Al-Quranul Azim. Berita yang besar itu adalah Al-Quran yang agung. Sebagian salaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita yang besar adalah Al-Quranul Azim, karena memang Al-Quran itu membawa berita yang agung. Allah katakan di dalam surat Shad ayat yang ke-67, Qul huwa naba'un azim, katakanlah berita itu yaitu Al-Quran adalah berita yang besar. Jadi Al-Quran itu datang dan ini merupakan berita yang besar. Dan Al-Quran itu sendiri sesuatu yang agung. Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata Allah turunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW di tengah-tengah orang Arab. Kenapa dengan orang Arab? Ternyata orang Arab itu tinggi sastranya, sehingga Allah jadikan bahasa yang lebih tinggi dari bahasa mereka, yaitu kalamullah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca nih lagi di dalam surat An-Naba tadi, dimulai dari ayat yang ke-6, Alam naj'alil arda mihada, sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-40. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-40. Adakah sesuatu yang istimewa di sana? Ada. Apa itu? Seluruh akhir ayatnya matnya sama. Mihada, autada,
azwaja, subata, libasa, ma'asha. Jadi ternyata bahasa di dalam Al-Quran itu bahasa yang tinggi, yang memang ini sesuai dengan kondisi di Makkah pada saat itu. Sama halnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa di zamannya itu banyak penyihir, sehingga Allah turunkan mukjizat yang sama dengan kebiasaan mereka, yang mereka merubah tongkat-tongkat mereka jadi ular, tapi itu hanya halusinasi. Allah jadikan tongkat Nabi Ibrahim itu benar-benar ular, lalu memakan tongkat-tongkat mereka. Dan di zaman Nabi kita SAW, Allah turunkan Al-Quran itu sesuai dengan kondisinya, syair. Maka di sana ada penyair-penyair ulung, bahkan Nabi SAW juga punya. Tapi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, kalau dilihat tadi dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-40, ini matnya semuanya sama. Ibu-ibu yang sudah belajar hukum tajwid, itu mat apa, Bu? Hah? Mat iwad. Ya, itu namanya mat iwad, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, fathatain yang diwakafkan menjadi fathah dan dia panjangnya 2 harokat. Jadi fathatain yang diwakafkan berhenti di ujung, maka dia diganti menjadi fathah dan dibaca 2 harokat. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, semuanya sama. Dan kita akan dapatkan di dalam ayat-ayat yang lain juga semua sama. Inilah kekhususan dan berita besar dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri jemaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi berita besar bagi mereka dan heboh. Tufail bin Adi Ad-Dawsi, salah seorang pemuka dari suku Daus, datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah, orang-orang musyrikin mengingatkan nih, iya, jangan dengar perkataan Muhammad, perkataannya sihir, memisahkan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara yang lain, diingatkan semua. Iya, sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Tufail ini, dia sumpal telinganya dengan kapas supaya nggak dengar ucapan Muhammad. Allah takdirkan di malam hari pada saat Tufail bin Adi masuk ke Ka'bah, ya, masuk ke dalam Masjidil Haram, Nabi tengah sholat di depan Ka'bah, nggak ada yang pernah diganggu. Nabi sholat, lalu Nabi baca Quran. Nah, Tufail ini melihat ada sosok seorang yang lagi berdiri di depan Ka'bah. Dia mendengar dari balik tembok, lalu sayup-sayup dia dengar. Dan dia adalah seorang yang sastranya tinggi, sehingga dia mengatakan, celakalah dirimu kalau seandainya bahasanya benar, kenapa harus ditolak? Kalau bahasanya salah, baru ditolak. Yang tadinya sayup-sayup, pada akhirnya kapasnya pun dibuka. Kemudian pada akhirnya apa? Dia dengar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW sampai selesai. Dan Nabi pulang ke rumahnya diikuti, masuk ke dalam rumah Nabi, lalu dia minta supaya Nabi bacakan ayat-ayat yang lain. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini berita yang besar yang menjadikan orang-orang yang mendengarnya masuk Islam. Sahabat yang mulia yang lain, siapa dia? Umar bin Khattab. Apa yang terjadi dengan Umar bin Khattab? Beliau sudah menyiapkan pedangnya untuk membunuh Nabi. Di tengah jalan ketemu dengan seorang laki-laki. Wahai Umar, hendak kemana engkau? Maka Umar mengatakan, aku akan membunuh Muhammad. Gak usah sibuk-sibuk dengan membunuh Muhammad, urusi adikmu dan adik iparmu. Ada apa? Dia sudah mengikut agama yang baru. Yang tadinya ingin membunuh Rasulullah berpindah, datang ke rumah adiknya, Fatimah binti Al-Khattab. Nah, kemudian pada akhirnya Umar pun datang dan mereka dengar. Dan pada saat itu ada Khabbab Al-Arat yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, kemudian Umar mengatakan, aku dengar kalian sudah masuk agama baru. Lalu adanya mengatakan, kalau seandainya agama baru ini lebih baik daripada agama, kenapa tidak? Terjadi percecokan, kemudian pada akhirnya Umar memukul adik iparnya, kemudian dibela oleh saudarinya Fatimah, dan saudarinya pun wajahnya berdarah. Ketika melihat saudarinya wajahnya berdarah, muncul rasa kasih sayangnya.
Lalu dia katakan, tunjukkan apa yang kalian baca. Apa kata si adik? Tidak, engkau najis, mandilah dulu. Maka dia pun seperti, mohon maaf, kerbau yang ditusuk hidungnya. Ikut saja kata adik, ikut saja. Dan itulah hidayah jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Walaupun memang di awal Nabi sudah berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Ya, Umar bin Khattab, kemudian Abu Jahal. Ya, kemudian Abu Jahal, yang namanya Ammar. Lalu Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Nah, ketika dia sudah mandi, lalu diserahkanlah mushaf lembaran-lembaran itu, dan ternyata suratnya surat Toha. Dia baca Toha dan seterusnya. Ketika dia membacanya, dia merasa takjub dengan yang dia baca dan belum pernah dia baca sama sekali. Ketika dia sudah membaca seperti itu, dia katakan, di mana Muhammad? Maka yang tadinya Khabbab bin Al-Arat bersembunyi, dia pun keluar dan menyebutkan bahwasanya Muhammad biasanya di Darul Arqam. Ya, biasa tempat majelisnya kaum muslimin. Adapun majelisnya orang-orang musyrikin namanya Darun Nadwah. Ya, Darul Arqam dengan Darun Nadwah. Ini beda tempatnya, berjauhan. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Akhirnya Umar pun menuju tempat tersebut dan orang-orang merasa khawatir, tapi Nabi SAW mengingatkan kepada mereka. Hamzah yang dengan siap-siap untuk menghadang Umar ini diperintahkan untuk menjauh. Sampai pada akhirnya ketika dia sudah mendekat dengan Nabi SAW, Rasulullah tarik bajunya, ya, lalu disentak oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berita yang agung. Berita yang agung itu adalah Al-Quran. Oleh karenanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka ini menunjukkan hati kita sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah kalian mentadaburi Al-Quran? Atau hati-hati kalian, pada hati-hati kalian ada penutup, ada kunci yang menutupnya? Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran nanti Allah akan himpun dalam kondisi buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Kalau kita pengen tahu, Bu, bagaimana kondisi seseorang itu, kenapa dia sempit, kenapa dia susah, lihat interaksinya dengan Al-Quran. Kalau interaksinya dengan Al-Quran itu nggak ada, ini kondisinya sempit, ibadahnya kacau. Tapi kalau orang yang interaksinya dengan Al-Quran, maka hatinya akan hidup. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami telah menurunkan pada Al-Quran itu apa? Syifa. Maka semakin jauh kita dari Al-Quran, maka semakin banyak penyakit yang ada pada hati kita. Dan semakin kita intens, semakin kita peduli, semakin kita mau mentadaburi, maka inilah yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada hati kita. Ada masalah, ada kesulitan, sulitnya kita menghadapi kondisi kita saat sekarang ini, lihat intensitas kita dengan Al-Quran. Itu kata kunci. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah salah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Penawar. Ada semua solusinya di sana. Nah, orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ketika dia punya masalah, dia ambil Al-Quran dan itu akan menenangkan dirinya. Itu solusi. Itulah obat yang Allah akan berikan untuknya. Dan inilah yang menjadi berita besar yang menjadikan orang-orang musyrikin dapat hidayah dan masuk Islam. Semakin hari yang masuk Islam semakin banyak. Kenapa? Karena berita besar yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Ini yang pertama, maksud Naba'il Azim. Yang kedua, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan Naba'il Azim, berita yang besar, yaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang menjadi berita besar di Mekah. Kenapa? Muhammad ngaku-ngaku menjadi nabi. Dia mengaku-ngaku menjadi nabi. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Nabi kita SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau diberikan gelar apa, Bu? Al-Amin. Dan tidak pernah ada cacat pada diri Nabi. Semua orang kenal. Maka Raja Heraklius, Raja Romawi, dia ahlul kitab ini, ketika Nabi mengirimkan surat kepada Raja Heraklius melalui sahabat Dihya Al-Kalbi, kemudian di saat itu Abu Sufyan tengah berada di sana. Akhirnya Abu Sufyan dan para sahabatnya dipanggil oleh Raja Heraklius untuk bertanya, siapa laki-laki yang mengklaim dirinya nabi? Dia tanya, apakah dia pernah berdusta sebelumnya sebelum dia menjadi nabi? Belum pernah kami temukan dia berdusta sampai saat sekarang ini. Abu Sufyan gak berani bohong pada saat itu. Karena sebab inilah ketika dia berkata jujur, dia mengatakan karena sebab inilah hidayah itu muncul. Dia sendiri mengatakan nabi itu gak pernah berdusta. Orang-orang mengatakan apa? Al-Amin. Dan orang-orang menjadikan Nabi sebagai hakim ketika terjadi perselisihan peletakan apa? Hajarul Aswad. Ka'bah itu pernah hancur, diterjang banjir, roboh dinding-dindingnya. Lalu pada akhirnya mereka bangun kembali. Lalu pada saat meletakkan Hajarul Aswad, mereka sudah siap-siap ini. Masing-masing kepala kabilah sudah siap-siap mereka yang akan meletakkannya. Hampir-hampir mereka perang. Sampai beberapa hari, lalu dikatakan kita jadikan pengadil siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Allah takdirkan yang masuk siapa? Nabi SAW. Lalu mereka serentak mengatakan, Ja'ana al-amin, datang kepada kita orang yang amanah. Lalu mereka serahkan urusan kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang Nabi lakukan? Beliau ambil kain, lalu beliau letakkan Hajarul Aswad di tengah kain. Masing-masing ujungnya dipegang oleh pimpinan mereka, lalu dibawa mendekati dinding Ka'bah. Ketika sudah dekat, Nabi pegang dengan tangannya yang mulia dan Nabi letakkan. Semuanya terima. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka percaya akan karakter Nabi, tapi mereka nggak percaya risalah yang dibawa oleh Nabi. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib itu telat hijrah bersama dengan Nabi karena ada dua tugas Ali. Apa saja, Bu? Apa tugas Ali? Ada dua tugas Ali yang dia tidak hijrah bersama Nabi. Dia belakangan nih. Yang pertama, menggantikan posisi tempat tidur Nabi dan selimut yang berwarna hijau yang biasa dipakai Nabi. Dan Nabi mengatakan kepada Ali, engkau tidak akan termudaratkan. Dan memang orang-orang musyrikin itu nggak melakukan apa-apa kepada Ali. Beliau nggak menolak. Ya, beliau nggak menolak. Dalam kondisi yang genting seperti itu, beliau nggak memikirkan bagaimana nantinya. Karena Nabi sudah menenangkan, engkau tidak akan dizalimi. Maka akhirnya dia tidur di tempat tidur Nabi menggunakan selimut Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, mengembalikan barang-barang titipan orang musyrikin. Karena biasanya orang-orang musyrikin ketika mereka mau safar, mau berniaga, mereka titip barang-barang berharga mereka kepada Nabi. Di sisi lain, mereka nggak ngakui Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Ini kan aneh. Ini aneh. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi itu nggak pernah berdusta. Kalau seandainya Nabi mengatakan sekiranya di belakang bukit ini ada tentara-tentara yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Percaya. Tapi ketika Nabi mengatakan aku adalah utusan Allah, nggak percaya. Inilah yang menjadikan Makkah itu bising, karena ada berita besar yaitu Nabi Muhammad mengklaim dirinya sebagai Nabi. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi ketika mereka meletakkan barang-barang berharga mereka tatkala mereka akan safar itu kepada Nabi, tapi mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya dijadikan berita besar. Kemudian yang ketiga,
Maksud Naba'il Azim yaitu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Nah, jadi berita besar ini yang mereka ingkari itu adalah hari kebangkitan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan dari 3 pendapat yang dijelaskan oleh para ulama, yang mendekati, yang lebih tepat dari 3 ini adalah pendapat yang ketiga. Jadi berita besar yang dimaksud di sini adalah hari kebangkitan. Naba'il Azim di sini adalah hari kebangkitan, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Naam. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Maka yang diperselisihkan di sini adalah berita besar itu tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya hari kebangkitan ini di Mekah ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, dan itu adalah orang-orang mukmin yang beriman kepada Nabi SAW. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan, yaitu musyrikin Arab. Jadi inilah yang mereka perselisihkan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang itu apa? Tentang hari kebangkitan. Jadi kelompok yang beriman kepada Nabi ini mengakui bahwasanya akan adanya kebangkitan. Sementara orang-orang musyrikin Arab ini nggak ngaku. Kenapa mereka nggak mengakui akan adanya hari kebangkitan? Karena mereka mengira bahwasanya mustahil Allah akan bangkitkan manusia yang sudah hancur. Ada memang dari hamba-hamba Allah itu yang tidak dimakan tanah, tidak hancur dimakan tanah. Di antaranya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini enggak hancur dimakan tanah. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya Bani Israel itu akan keluar dari Mesir. Tapi pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka nggak bisa keluar, muter-muter di situ saja. Nah, sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan, apakah kalian pernah ada perjanjian dengan Nabi sebelumnya? Ya, karena nggak bisa keluar nih, muter-muter dari Mesir ke Mesir saja, nggak bisa keluar ke tempat yang lain. Maka mereka Bani Israel mengatakan ada. Apa itu? Kami pernah melakukan perjanjian dengan Nabi Yusuf. Kalau seandainya kami keluar dari Mesir ini harus membawa jasadnya Nabi Yusuf. Ternyata ini perjanjian mereka. Kemudian Nabi Musa mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu tentang di mana jasadnya Nabi Yusuf? Maka mereka mengatakan, yang tahu adalah nenek tua Bani Israel. Nenek tua Bani Israel. Dia yang tahu di mana posisinya. Maka didatangkanlah dia. Ya, didatangkanlah nenek tua Bani Israel. Kemudian ya, Nabi Musa mengatakan, di mana jasadnya Nabi Yusuf? Maka si nenek mengatakan, aku tidak akan menunjukkannya kecuali engkau mengabulkan permintaanku. Pakai syarat nih. Jadi nenek-nenek pakai syarat. Ya, minta kepada Nabi Musa, minta kepada nenek ini, tapi nenek ini pakai syarat. Kira-kira apa syaratnya, Bu? Naam. Si nenek mengatakan, pada saat Nabi Musa mengatakan apa syaratnya, maka si nenek mengatakan, aku ingin menjadi temanmu di dalam surga. Pengen menjadi temannya Nabi Musa di dalam surga. Nabi Musa keberatan. Hanya sebatas nunjuk saja, permintaannya lebih. Sama seperti sahabat Nabi yang lain.
yang dia memberikan wadah berisi air yang digunakan untuk berwudu. Setelah itu Nabi mengatakan, salni, mintalah kepadaku. Ini kesempatan nih ahlu suffah. Maka dia mengatakan, ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu menjadi temanmu di dalam surga. Nabi katakan, au ghairu dzalik, yang lain saja. Tidak, permintaanku itu. Maka Nabi mengatakan, ya, fa'ainni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau gitu, bantu aku terhadap dirimu dengan perbanyak sujud. Ya, jadi dia bisa menjadi teman Nabi SAW di dalam surga dengan apa? Banyak sujud. Ini umum, Bu. Jadi ternyata dengan memperbanyak sujud itu menjadi temannya Nabi Muhammad di dalam surga. Jadi kalau kita pengen ya bersama dengan Nabi kita SAW, maka perbanyak sujud, artinya banyak sholat. Maka si nenek tadi mengatakan, permintaanku itu. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk mengiyakan. Apa yang dilakukan? Maka si nenek menunjukkan danau. Lalu kata nenek, ini kuraslah. Maka danau pun dikuras. Lalu ditunjuk di tempat yang tengah, galilah. Maka digalilah tanahnya, kemudian dikeluarkan, dan pada saat Nabi Yusuf dikeluarkan, bumi pun bercahaya. Artinya ini jasadnya nggak hancur. Ya, jasadnya tidak hancur. Adapun manusia yang lainnya hancur dan yang tertinggal hanya tulang ekor. Sehingga mereka berpikir bagaimana manusia yang sudah mati ditanam hancur, tidak ada lagi jasadnya lalu dibangkitkan kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dari mana? Tulang ekornya. Semua jasad hancur kecuali tulang ekor. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Yang hujan ini membasahi tulang ekor tadi, maka jadilah mereka seperti semula. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan ada ayat yang menyampaikan bukti-bukti bahwasanya membangkitkan manusia yang sudah hancur itu mudah, dimulai dari ayat yang ke-6. Di sini ketika terjadi perselisihan di antara mereka tentang berita yang besar yaitu kebangkitan, orang-orang musyrikin nggak percaya. Mereka mengatakan bahwasanya kalau ada yang meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan lagi, ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Maka hari ini, Bu, ketika ada orang yang nggak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat, maka sama akidahnya seperti orang-orang musyrikin. Karena mereka nggak percaya dengan hari kebangkitan. Mereka percaya Allah, tapi mereka nggak percaya hari kebangkitan. Maka ini sama seperti orang-orang musyrikin. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah jawab pada ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Jadi pada dua ayat ini Allah bantah ucapan orang-orang musyrikin. Hari ini mereka mengingkarinya, akan tetapi nanti kalla saya'lamun, yaitu masa yang akan datang. Kapan masa yang akan datang itu? Ketika terjadinya hari kiamat. Jadi kalau ada fi'il, ya fi'il mudhari, kemudian masuk ke dalamnya huruf sa, ini menunjukkan masa yang akan datang. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Jadi di sana ada tambahan sa yang menunjukkan masa yang akan datang. Kapan mereka akan mengetahuinya? Nanti ketika Allah tegakkan hari kiamat. Sehingga apa? Jawaban ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah tampakkan pada hari kiamat, maka Allah tutup pada ayat yang ke-40. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau seandainya kami jadi debu atau tanah. Hari ini mereka nggak nampak, orang-orang musyrikin nggak nampak. Mereka nggak mengakui akan adanya hari kiamat. Tapi nanti ketika mereka sudah mengetahui kondisi kiamat sebenarnya, lalu Allah tampakkan binatang-binatang itu dikisos.
Ketika sudah terjadi kisos antara binatang, maka Allah perintahkan, jadilah kalian debu. Kunu turaba. Maka binatang-binatang itu setelah dikisos jadi debu. Nah, ketika melihat binatang-binatang ini menjadi debu, maka muncul penyesalan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi nanti akan ada masa-masa penyesalan. Oleh karenanya, ini merupakan ayat-ayat yang Nabi sampaikan di Makkah. Agar apa? Agar mereka kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan apa yang kita buat hari ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Makanya iman kepada hari akhir, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, merupakan perkara yang sangat penting, dan itu akan mempengaruhi perjalanan hidup kita. Karena seorang yang beriman kepada Allah lalu percaya bahwasanya dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat, maka dia akan menampakkan akhlak, kehidupan, adab, ibadah, muamalah yang baik. Tapi kalau dia tidak mempercayai ini, maka terlihat dari kondisi-kondisi lahirnya. Dia nggak peduli dengan ibadah. Orang-orang sholat dia nggak peduli. Orang-orang menutup aurat dia nggak peduli. Kenapa? Karena tanda dia tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Dia bohong, dia tipu, dan dia lakukan kecurangan, dia fitnah. Maka ini tanda-tanda kenapa? Nggak mengerti akan adanya hari kebangkitan. Tapi kalau orang yang mengerti akan adanya hari kebangkitan, dia tahu lisan dan perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lisan dan perbuatannya ini akan dimintai pertanggungjawaban, dia akan jaga lisannya. Nggak sembarangan berbicara, nggak sembarangan menceritakan orang lain, nggak sembarangan mengadu domba, tidak memfitnah, tidak ghibah dan selanjutnya. Kalau dia yakin bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan memperhatikan perbuatannya, karena perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering tuh di dalam hadis Nabi gandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Jadi kalau nggak ada yang mau kita katakan, diam. Sehingga ada ungkapan, kalaulah berkata itu dari perak, diam itu dari emas. Pilih perak atau emas, Bu? Ya, banyak diam aja, Bu. Ya. Sampai ditanya, diam aja. Ya. Karena milih apa? Pilih emas. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita harus tahu menempatkan diri ketika lisan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Nabi katakan, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Jangan kalian berbicara yang besok kalian akan minta udzur. Sudah kadung nih gibah orang, sudah kadung nih fitnah orang, akhirnya si ibu minta maaf, dan seterusnya. Contoh yang lain, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Iya, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Jadi ketika ada tamu yang hadir, yang kita sudah buka pintu, Bu. Kalau sudah buka pintu dan mempersilakan duduk, berarti itu indikasi apa? Sudah mau menjamu tamu. Kalau sudah mau menjamu tamu, maka kita harus repot. Kenapa? Jangan sampai pulang-pulang tamunya capek-capek mau ngomong, kering aja. Dan ini, Bu, saya dengar sendiri.
Sampai tuan rumahnya ketawa. Tuan rumahnya sendiri ketawa. Yang tuan rumahnya mengatakan, iyalah orang banyak ngomong aja dari tadi. Sampai seperti itu. Iya, ketika tamunya pulang pamitan keluar mau keluar gang seperti itu, kita dengar dari tadi ngomong nggak dikasih minum, kering ini lisannya. Oh iyalah dari tadi ngomong aja, ketawa. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan adab. Jangan sampai nanti kita disindir sama tamu kita. Tempat kalian kemarau panjang ya, minum pun nggak keluar. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu dikasih roti, dikasih minum. Ini alhamdulillah ini. Iya. Demikian. Nah, kalau melebih ya di bawah lah kan gitu. Iya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis Nabi yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetangga itu jadi saksi kita nanti. Gimana perlakuan kita terhadap tetangga. Prinsipnya, kalau kita dengan tetangga jangan pernah berbuat zalim. Tapi kalau tetangga kita mau berzalim kepada kita, sabar. Karena apa? Karena hukuman ya. Kemudian sering sekali kita mendengar ucapan tetangga itu lebih cepat menghukumi keburukan kita daripada kebaikan kita. Jadi tinggal menunggu satu salahnya saja sudah selesai. Apalagi ketika kita berusaha untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal menunggu momen kita salah, itu selesai semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka prinsipnya sebisa mungkin ketika kita berhadapan dengan orang yang dekat dengan kita, yaitu tetangga kita, maka prinsipnya jangan pernah zalim. Dan kalau mereka zalim, sabar. Kalau mereka zalim, maka perintahnya adalah sabar. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan demikian, dan ini indikasi beriman kepada hari akhir. Tapi jamaah ini dimuliakan oleh Allah, nanti Allah akan bantah ya, ketidakyakinan mereka tentang hari berbangkit, yang mereka anggap bahwasanya sulit bagi Allah mengembalikan orang-orang yang sudah hancur lebur. Maka Allah datangkan bukti-bukti mudahnya manusia itu dibangkitkan kembali. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-6 pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya sampai ayat-ayat berikutnya. Allah Ta'ala alam. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mungkin waktunya dibatasi sampai jam berapa ini Bu? Sholat sampai jam berapa? Sampai jam 3. Sholat asar 3:30. Tapi kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Bu. Baik, mana yang lebih baik? Setiap harinya baca 1 juz, atau setiap hari membaca beberapa ayat beserta dengan artinya? Kedua-duanya bagus. Makanya kita harus punya waktu khusus Bu. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasanya khatam Al-Quran lebih dari sebulan itu lalai. Khatam Al-Quran lebih dari sebulan atau 40 hari itu dikatakan lalai. Karena memang kita biasanya khatam setahun sekali. Ya, jadi mau ngajar Ramadan khatam. Ya, habis Ramadan habis. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Jadi harus ada waktu untuk apa? Membaca. Ya, 1 hari 1 juz. Itu utama. Ya, 1 hari 1 juz itu utama.
Lalu harus ada waktu yang lain yang bagi kita untuk apa? Pelajari, Bu, tadabbur. Jadi bukan hanya baca terjemah, Bu, tapi apa? Baca tafsirannya juga. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak terjemahan-terjemahan kitab-kitab tafsir. Jadi satu, misalnya 5 ayat, bahkan para sahabat surat Al-Baqarah itu baru selesai mereka bahas 10 tahun. Kenapa? Karena 10 ayat berhenti, pelajari, amalkan, baru lanjut 10 ayat lagi, berhenti, pelajari, amalkan, lanjut. Makanya lama. Ya makanya lama. Sehingga yang namanya belajar tafsir itu nggak bisa sekali duduk selesai, muntah nanti, Bu. Iya. 40 ayat, berapa ayat yang kita bahas? Baru 5. Iya. Kalau 40 ayat setiap pertemuan 5, berapa pertemuan? 8, Bu. Iya, 8. Nah, juz 30, 78 sampai 114. Iya. Itu yang mau kita bahas. Ini nggak bisa sebulan 2 bulan. Iya, nggak bisa sebulan dengan 2 bulan. Kalau kita istiqomah diberikan Allah itu nikmat sampai kita selesai. Kita nggak tahu kita selesai ini atau kita yang selesai, Bu. Selesai kitabnya kita bahas atau wasa kita yang selesai membahas. Allah a'lam. Tapi prinsipnya terus kita belajar. Nah, jadi harus ada, Bu, harus ada memang satu hari itu baca banyak. Ya, kemudian ada waktu yang lain untuk apa? Mentadabburi. Makanya sebagian orang nggak terima ketika Ramadan itu yang nggak bolehlah hanya sebatas baca saja. Ramadan memang baca. Dan Ramadan itu memang waktunya untuk mengkhatamkan berulang-ulang, bukan untuk mentadaburi. Ada waktu mentadaburi. Jadi ini dua hal yang nggak bisa ditentangkan. Jadi kita punya waktu baca Al-Quran misalnya dalam sehari itu. Kapan waktu kita baca 1 juz? Kapan kita baca 1 ayat? Kemudian terjemahannya, kemudian tafsir. Jadi yang namanya mentadaburi itu nggak banyak-banyak. 1-2 ayat udah selesai kita pahami. Kemudian kalau kita nggak tahu maknanya, kita tanya kepada yang lebih tahu. Nah, seperti itu, Bu. Jadi dua hal ini nggak bisa dipertentangkan. Dua-duanya harus kita lakukan. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ya. 3 pertanyaan. Oh, masya Allah. Ini memuliakan tamu namanya ini, Bu. Ya, dapat voucher lagi. Ya, dapat voucher. Taib. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tanya. Ya, silakan, Bu. Semuanya boleh, Bu. Terkadang kan ada was-was. Dari mana kita mulai? Dari depan atau belakang? Besok lagi, dari depan atau belakang? Besoknya lagi, nggak mulai-mulai deh. Boleh, nggak ada masalah. Misalnya kita ada buku tafsir khusus. Ini tafsir 730. Ada tafsir 28. Ada ayat-ayat yang memang kita merasa takjub nih. Contohnya kita pengen membedah surat Ar-Rahman atau surat Al-Kahfi yang sering kita baca, atau surat Al-Muluk yang kita baca. Kita bedah itu, kita tahu sehingga kita apa rupanya kekhususan ayat ini sehingga kita pengen tahu itu apa artinya. Jadi tidak mesti harus berurutan, ya, tidak mesti harus berurutan. Jadi kapanpun, ya, dan dari manapun kita mulai, ya, jangan kita termakan was-was dari depan, dari belakang, dari depan, dari belakang, nggak mulai dia. Nah, seperti itu dia. Makanya saya katakan kemarin, alhamdulillah kita dari depan sudah mulai dari surat Al-Fatihah dan sekarang sudah masuk surat An-Nas. Nah, sekarang kita mulai dari juz 30 dari surat An-Naba. Kenapa? An-Nisa. Iya. Nah, kalau salah cepat. Iya, biasa itu. Iya, tapi jazakillah khairan, Bu, udah diingatkan. Tapi itu tadi ya, dari mana saja mulai? Boleh, silakan. Tapi ada lagi? Baik, kalau nggak ada saya tanya. Ada 3 voucher.
Kira-kira yang mau ditanya siapa? 3 orang. Lumayan Bu, gratis Bu. 3 orang, 3 orang. 1, 2, satu lagi siapa? Satu lagi. Satu lagi. Iya. Siapa duluan? Siapa dulu mau ditanya? Ibu. Taib. Ibu. Coba sebutkan siapa ulama tafsir dari kalangan sahabat. 3. Ini Bu, ini. Ibu ini. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. 3. Bisa tambah satu lagi? Oh, lupa, nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Ini dapat Bu. Ya, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Nah, tadi kita sebutkan tentang jangan nengok, jangan nengok buku. Iya. Tentang Naba'il Azim, berita besar. Ada 3. Apa saja? Siapa? Yang ini atau sana? Ibu, ibu silakan. Al-Quran, kerasulan, hari berbangkit. Nah, barakallahu fiik. Baik. Yang terakhir. Iya. Di sana tadi kita sebutkan ada amalan-amalan tanda seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya sebutkan ada 3 tadi. Ya, sebutkan yang 3. Silakan. Silakan. Ada 3 amalan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berkata baik atau diam. Yang pertama, memuliakan tamu, memuliakan tamu. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ini silakan diambil. Ya, silakan diambil, nanti bisa turun ke bawah. Ya, mau ditukar, tukar. Mau dihadiahkan ke orang lain juga boleh, enggak ada masalah. Iya. Baik, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau sholat sunat wudhu itu berapa lama jaraknya? Kita boleh. Itu kan kadang-kadang pas kita wudhu itu ada yang memanasin air itu kan nggak kita. Kalau waktunya nggak lama boleh. Intinya waktunya nggak lama. Iya. Kadang saya ragu. Kadang ada orang tiba-tiba telepon gitu. Boleh saya nggak sholat nanti gitu. Iya, intinya nggak lama waktunya. Iya, jazakallah khairan. Ibu. Iya. Kalau umroh